Kisah ini tentang pengalaman hidup dan rumah tanggaku di saat suamiku belum punya kerja. Sehingga saat itu kami terpaksa numpang tinggal di rumah kakak sepupu suamiku. Karena kebetulan Mas Joko itu sudah lebih dulu merantau ke kota ini dan cukup berhasil. Bersama Mbak Heni istrinya, Mas Joko punya usaha warung makan dan laundry pakaian. Jadi sekalian numpang tinggal, Mas Dani suamiku juga bisa bantu-bantu bekerja di warungnya. Sementara aku saat itu sedang mengandung 3 bulan, membantu Mbak Heni di laundry. Ya, awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Tapi 2 bulan kemudian, Mas Joko mulai berani merayuku. Saat itu usia kandunganku sudah 4 bulan dan mulai kelihatan. Badanku juga agak melar. Setiap melihatku, aku merasa mata Mas Joko seperti berbicara kalau dia itu ingin sesuatu dariku. Ya, awalnya sih cuman bilang, seandainya Heni bisa sesubur kamu di Wulan, pasti aku bahagia, katanya. Mas Joko bilang gitu karena mereka sudah 8 tahun berumah tangga, namun belum punya momongan. Berawal dari obrolan biasa, tapi lama-lama Mas Joko suka nanya-nanya tentang masalah privasiku. Apalagi saat itu Mas Dani suamiku sudah dapat pekerjaan jadi sopir bus antar kota antar provinsi. Yang terkadang bisa ninggalin aku sendirian sampai berhari-hari lamanya saat harus nyopir bus. Tadinya setelah suami dapat kerjaan aku minta kita pindah saja cari kontrakan. Nggak enak numpang terus, namun kata suami jangan dulu. Tetap saja di rumah Mas Joko dan Mbak Heni, supaya aku punya teman. Dan ada saudara yang memperhatikan kebutuhanku. Soalnya aku kan sedang mengandung anak pertama. Nanti saja jika anak kita sudah lahiran, baru kita akan mencari kontrakan. Ya Wulan, kata suamiku. Ya, memang benar juga sih. Kalau ngontrakan aku jadi sendirian dan susah kalau mau pergi periksa ke dokter. Jadi kadang kalau suamiku kerja, Mas Joko nganter aku periksa ke klinik bunda. Dokter langsung langganan kami. Ya, kesempatan ngantar aku selalu dimanfaatkan Mas Joko untuk nanya-nanya apa aku nggak kangen sama suamiku. Katanya kan wanita kalau sedang hamil, itu kan rasa inginnya selalu tinggi untuk dimanja suami. Namun lama-lama Mas Joko malah lebih berani merayu diriku dengan membandingkan aku sama Mbak Heni istrinya. Sampai akhirnya suatu malam Mas Joko menghampiri aku. Aku kaget banget sewaktu tahu Mas Joko masuk. Soalnya malam itu aku pakai gaun hamil yang lumayan pendek biar sejuk dan gak panas. Maaf loh, Dek Wulan. Ini Mas cuma nganterin vitamin pesananmu kemarin, kata Mas Joko. Wah, makasih Mas. Maaf Wulan jadi ngerepotin. Ya nggak apa-apa, Dek. Kamu kan istrinya sepupuhku. Oh ya, Mbak Heni mana Mas? Apa sudah tidur? Mbakmu kan jam 9 sudah ngorok. Mas Joko ngakunya nggak bisa tidur, jadi dia ingin ngobrol saja sebentar sama aku. Kalau belum ngantuk. Wulan buatkan kopi ya Mas, biar enak ngobrolnya. Dan Mas Joko pun mengangguk. Oh iya makasih, kamu baik banget. Sambil ngobrol malam itu, tiba-tiba aku merasakan perut aku bergerak-gerak. Karena anakku rewel di dalam perut. Kamu kenapa? Apa aku antarkan ke dokter saja? Ah nggak apa-apa Mas, paling si dedek pingin diusap aja. Kehamilan pertama memang agak repot, apalagi sudah mau 5 bulan. Anakku aktif banget, kayak nendang-nendang gitu. Ya, Mas Joko kan nggak pernah ngalamin karena Mbak Heni belum pernah hamil seperti diriku. Emang harus diusap dan dielus gitu dek? Iya Mas, kan biasanya kangen sama bapaknya. Nih anak. Oh gitu. Memang Mas Dani suamimu kapan pulangnya? Belum tahu Mas, kan jauh Surabaya Palembang nyopirnya.
Wah, kasihan dong si Dede kalau kangen sama bapaknya. Tapi mau gimana lagi, bapaknya kan kerja. Nggak tahu deh, karena diobrolin, anakku jadi lebih aktif bergerak. Aku sampai mengeringis kesakitan. Jadi Mas Joko mendekatiku. Beneran nih nggak mau ke dokter, kata Mas Joko yang kelihatan khawatir banget sama aku. Aku bilang nggak usah mas, palingan si Dede pingin dielus-elus sampai bobo. Kataku, lalu Mas Joko pun menggerakkan tangannya dan mengelus-ngelus perutku. Aku mau nolak karena nggak enak ngerepotin. Tapi kata Mas Joko nggak apa-apa, dia bantuin ngelus Dede. Anggap aja Mas belajar, siapa tahu Mbak Heni bisa hamil juga nantinya, kata Mas Joko padaku. Gimana Wulan? Si Dede udah tenang kan? Iya mas, lumayan udah anteng si Dede, makasih ya. Cukup deh mas, ntar capek ngelus-ngelus perutku terus. Ah nggak apa-apa Dek Wulan, mas senang, bentar lagi ya. Waktu itu sudah semakin malam, jam 10.30 malam. Dan biasanya aku tuh ngantuk abis minum vitamin. Wulan sambil rebahan, nggak apa-apa kan mas? Kok rasanya pegel dan ngantuk? Ya nggak apa-apa dek, rebahan aja. Ya nggak tahu kenapa, aku merasa nyaman aja kalau rebahan sambil diusap dan dielus-elus gitu. Jadi kubiarkan Mas Joko sembari ngobrol tentang usaha warung dan laundry milik Mas Joko dan Mbak Heni. Juga tentang kerjaan suamiku. Entah kapan mulainya, Mas Joko tiba-tiba menarik tanganku dan menuntunnya untuk menyentuh sesuatu yang kaku, yang keras, dan lumayan panjang. Ternyata gara-gara ngelus-ngelus Dede malah membuat adeknya Mas Joko jadi rewel dan gelisah tak menentu. Mas Joko minta bantuanku untuk menenangkan adiknya. Ya, aku nggak berani nolak karena beliau kan baik banget. Akhirnya malam itu aku sama Mas Joko pun saling membantu sampai lumayan lama, sampai jam 12 malam. Dan berlarut-larut malam sampai semalaman aku sampai 3 ronde sama Mas Joko. Waktu itu Mbak Heni pun sedikit pun tanpa ada rasa ataupun curiga. Sejak saat itu aku nggak khawatir lagi kalau ditinggal suami kerja karena ada Mas Joko yang membantuku dalam sesuatu apapun. Dalam nafsuku apapun yang terjadi dan selalu dibantu Mas Joko. Nah, oke guys, itulah dia ceritaku dengan Mas Joko atau cerita kelamku. Dan jangan lupa saksikan terus atau dengerin terus cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih.